Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, betapa kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi setiap kami pada hari ini. Kami mengucap syukur karena Kau mengizinkan kami untuk sekali lagi kami boleh membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada setiap kami. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya harap semuanya kabarnya baik-baik saja ya, sehat-sehat semua. Karena di masa sekarang ya kita tahu musimnya, cuacanya sedang kurang enak. Gampang orang kena flu jadinya. Ya Bapak Ibu sekalian, saya mengucap syukur ya. Kalau misalnya saya melihat lagi kepada kehidupan saya yang telah saya jalani selama bertahun-tahun ini, ucap syukur sekali Tuhan memberikan banyak sekali pengalaman-pengalaman kehidupan yang saya jalani. Saya ingat ketika saya masih kecil, tapi saya lupa tepatnya itu tahun berapa, waktu usia berapa. Pokoknya mungkin katakanlah sekitar SD gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, dari sejak TK sampai SD saya itu ada di sekolah Kristen. Jadi saya tumbuh besar di tengah-tengah lingkungan orang-orang Kristen juga. Baik itu lingkungan di sekolah ataupun lingkungan di gereja. Pergaulan saya ya orangnya itu-itu aja. Sampai saya ingat sekali, saya nggak tahu lagu-lagu lain selain lagu sekolah minggu gitu. Nah, pada waktu itu saya punya pemahaman ya, sekitar SD itu saya punya pemahaman bahwa Kristen adalah agama yang terbaik, agama yang paling baik. Sehingga apa? Sehingga orang kalau sudah beragama Kristen, dia pasti adalah orang yang baik. Saya lupa kenapa saya bisa memiliki pemahaman yang seperti itu, tapi itulah yang saya pahami dulu. Orang Kristen pasti baik, nggak mungkin melakukan yang tidak baik, nggak mungkin melakukan kejahatan, karena orang Kristen pasti baik, gitu ya. Nah, pada suatu kali di gereja saya waktu itu, mereka mau mengadakan yang namanya persekutuan Padang. Apa itu persekutuan Padang gitu kan? Oh, rupanya persekutuan Padang itu adalah persekutuan di luar, gitu, outdoor. Lalu kemudian ketika pengumuman itu disampaikan, si pemberi pengumuman itu bilang, ya kita akan mengadakan persekutuan Padang supaya kita menjadi lebih akrab satu dengan yang lain gitu. Supaya kita menjadi makin dekat, makin hidup sebagai satu kesatuan, kira-kira seperti itu. Pokoknya intinya makin akrab gitulah. Nah, ketika saya mendengar pengumuman itu, saya jadi bertanya-tanya gitu ya. Loh, kan orang Kristen sudah pasti baik, sudah pasti akrab. Kenapa kok harus diakrabkan lagi? Jadi mulai muncul pertanyaan-pertanyaan ketika disampaikan pengumuman seperti itu. Kan orang Kristen pasti baik ya menurut pemahaman saya waktu itu. Maka sudah pasti akrab. Nah, kalau sudah akrab, untuk apa lagi persekutuan Padang? Untuk apa lagi diadakan sesuatu yang tujuannya adalah untuk mengakrabkan gitu. Nah, pada momen itu mata saya itu seperti dibukakan, pemahaman saya seperti dibukakan bahwa sebenarnya ternyata menjadi orang Kristen itu bukanlah sebuah jaminan bahwa orang itu pasti akan baik. Masih memungkinkan hal-hal yang lain terjadi, konflik misalnya terjadi, sehingga memang perlu diadakan adanya sebuah peristiwa atau acara, momen-momen tertentu untuk membangun keakraban. Ya memang meskipun hampir tiap minggu di sekolah minggu khususnya dinyanyikan lagu Dalam Yesus kita bersaudara, bisa salam-salaman tiap minggu, tapi itu tidak menjamin bahwa di dalam gereja akan selalu akrab. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang ada di sini pasti mengamini bahwa di dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Amin. Saya yakin kita juga pasti mengamini bahwa kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan. Dan saya juga yakin bahwa kita pasti mengamini bahwa sebagai saudara
dalam Kristus sebagai sesama anggota tubuh Kristus, maka sudah seharusnya kita ini akur dan akrab antara satu dengan yang lainnya. Amin. Amin. Tetapi betapa kita bisa melihat, katakanlah di sekitar kita ada saja konflik-konflik yang terjadi, bahkan di antara sesama anak Tuhan. Saling senggol satu dengan yang lain, saling sindir satu dengan yang lain, masing-masing sibuk dengan kepentingannya sendiri, masing-masing merasa diri lebih berharga, lebih penting, lebih tinggi dari yang lain. Hingga pada puncaknya gereja itu menjadi terpecah-pecah. Bersyukur di GKM Saron tidak terjadi seperti itu. Tetapi saudara-saudara kita di luar sana yang sama-sama adalah orang percaya, yang sama-sama adalah orang Kristen, hal-hal yang seperti ini nyata terjadi. Betapa gereja Tuhan begitu mudah terpecah. Berdiri lagi gereja baru, berdiri lagi gereja baru. Oke, jumlah gereja bertambah, tetapi jumlah jiwa yang percaya ya segitu-segitu aja. Gitu. Nah, Bapak Saudara sekalian, bukankah hal ini kalau kita lihat, kalau kita bandingkan peristiwa yang terjadi dengan hal-hal yang kita amini tadi, bukankah hal ini menggelisahkan hati kita, Bapak Saudara sekalian? Bukankah hal ini akan membuat kita kembali berpikir, apa yang terjadi dengan kesatuan tubuh Kristus? Katanya satu, katanya saudara. Tapi kenapa justru hal-hal yang seperti ini yang terjadi? Bukankah keadaan yang seperti ini adalah hal yang sangat menyedihkan bagi setiap kita? Dan terlebih lagi, bukankah keadaan yang demikian sungguh menyedihkan hati Tuhan? Nah, Bapak Saudara sekalian, kalau kita bertanya pada diri kita, apakah kondisi yang seperti inikah, yang banyak konflik itukah yang diinginkan oleh Allah? Apakah jemaat yang seperti itulah yang sesuai dengan kemauan hatinya? Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Allah itu ingin agar setiap orang percaya itu mempunyai hidup yang berpadanan dengan panggilan sebagai satu tubuh Kristus, yang saling membangun dan bertumbuh dalam kasih. Mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang keempat. Kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang keempat. Saya akan bacakan ayat yang pertama hingga ayat yang keenam. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Efesus pasal 4 ayat yang pertama hingga yang keenam. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menyimak dari Alkitab masing-masing. Mari saya membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. LAI memberikan judul perikop, Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku di sini adalah Rasul Paulus. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, Bapak Saudara sekalian, di dalam bagian yang sudah kita baca barusan ini, ya, di dalam surat Efesus ini, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk memberikan nasihat, menasihati jemaat di Efesus. Paulus menasihati supaya jemaat di sana itu membangun pemahaman yang benar di antara mereka semua. Di dalam tulisannya kita lihat Paulus menjelaskan apa itu kesatuan jemaat dan bahwa Yesus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat itu sendiri. Nah, kita perhatikan tadi itu di dalam kalimat-kalimatnya, khususnya dalam ayat pertama. Di situ ditulis supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, jadi Bapak Saudara sekalian, di sini Rasul Paulus menegaskan kembali bahwa sebenarnya orang-orang di Efesus, jemaat di Efesus adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah. Dipanggil yang seperti apa? Yang pertama, mereka adalah orang yang dipanggil untuk menerima anugerah keselamatan dari Allah. Mereka dipanggil untuk menerima
anugerah dari Allah. Dan yang kedua, mereka dipanggil sebagai satu tubuh Kristus. Nah, Bapak Saudara sekalian, mengenai hal ini seorang pendeta, seorang teolog pernah berkata seperti ini. Sebelum kita dipanggil, kita itu seperti orang buta yang tertulis dalam Yohanes pasal 9. Kita tidak dapat melihat Kristus. Kita tidak tahu bahwa kita mengalami kebangkrutan rohani, penyimpangan emosional, dan ketelanjangan moral. Ketika Allah memanggil kita, mata kita terbuka kepada kebenaran Injil. Nah, Bapak Saudara sekalian, dari pernyataan ini kita bisa mendapati sebuah pemahaman, sebuah pengertian, yaitu bahwa orang yang sudah dipanggil oleh Allah, orang yang menerima anugerah Allah, atau orang yang dipanggil untuk menjadi satu tubuh dalam Kristus, itu sudah seharusnya dia menyadari bahwa dirinya itu tidak lagi berada di dalam kegelapan atau dalam kebutaan, melainkan dia bisa melihat kebenaran Injil. Kebenaran Injil begitu jelas terbuka bagi dia. Dan kebenaran Injil inilah yang seharusnya membawa orang percaya kepada sebuah kesatuan dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Tetapi yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Efesus, kita melihat rupanya jemaat di Efesus itu belum sepenuhnya mengerti akan panggilan mereka itu. Yaitu untuk apa mereka ada di dunia ini dan untuk apa mereka menerima anugerah keselamatan yang diberikan kepada mereka. Paulus melihat jemaat di Efesus belum sepenuhnya hidup sebagai satu kesatuan. Mereka belum hidup berpadanan, mereka belum hidup sesuai dengan panggilan itu. Jadi seolah-olah di tulisan ini Rasul Paulus sedang mau berkata kepada jemaat di Efesus, "Hai jemaat di Efesus, dengar, kalian ini sudah mengenal Kristus, kalian sudah mengenal kebenaran Injil, dan kalian itu dipanggil untuk menjadi satu kesatuan. Maka hiduplah sesuai dengan panggilan itu, hiduplah sebagai satu kesatuan itu." Atau dalam bahasa yang lebih sehari-hari, ayo dong wujudkan kesatuan itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Saudara sekalian, seruan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini, kalau kita telaah dari bahasa aslinya, ini sebenarnya bukanlah seruan yang hanya sekadar seruan belaka. Tetapi seruan yang ada digunakan oleh Rasul Paulus ini mengandung sebuah makna agar mereka itu bersegera. Jadi ketika Paulus berkata, ayo bersatu, jadi segeralah bersatu. Nah, berusahalah dengan sungguh-sungguh, bisa juga seperti itu ya. Nah, nuansa daripada kata yang digunakan oleh Rasul Paulus ini itu sama seperti ketika malaikat menarik keluar Lot dan keluarganya dari Sodom dan Gomora. Kita ingat peristiwa itu kan, bagaimana malaikat itu langsung cepat-cepat, ayo segera keluar, tidak ada waktu lagi, cepat tinggalkan kota ini. Segera tinggalkan kota ini, cepat-cepat gitu. Nuansanya kurang lebih seperti itu. Atau juga ketika para gembala yang cepat-cepat berangkat untuk menemui bayi Yesus. Ketika dia melihat para malaikat, mereka melihat para malaikat ya kan. Terus mereka, ayo cepat-cepat kita melihat apa yang terjadi di sana. Kita lihat bayi yang dimaksudkan itu. Nah, jadi nuansa yang sama. Ayo cepat-cepat. Kalau misalnya dalam tadi Lot di Sodom dan Gomora, ayo cepat-cepat tinggalkan kota ini. Atau para gembala, ayo cepat-cepat kita melihat bayi yang dimaksudkan itu. Nah, di dalam tulisan Paulus ini, Paulus seperti berkata, ayo cepat-cepat wujudkan kesatuan itu. Segeralah wujudkan kesatuan itu. Segeralah hidup berpadanan dengan panggilan itu. Nah, jadi kita bisa melihat betapa Paulus menekankan pentingnya hidup sebagai satu kesatuan di antara jemaat di Efesus. Nah, Bapak Saudara sekalian, kalau kita lihat topik mengenai kesatuan tubuh ini itu sebenarnya sangat-sangat penting, sangat-sangat melekat erat dalam benaknya Paulus, dalam pikirannya Paulus. Bisa dilihat dari tulisan-tulisan maupun pengajaran Rasul Paulus lainnya dalam beberapa bagian yang lain ya. Ada begitu banyak tulisan mengenai kesatuan. Contohnya dalam surat Roma, Paulus menekankan setiap anggota, walaupun anggota itu banyak, tetapi adalah satu tubuh dalam Kristus. Oke. Kemudian dalam tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus sekali lagi menulis ada banyak anggota tetapi satu tubuh. Jadi Paulus tahu benar seperti apakah yang Tuhan inginkan dengan tubuhnya, dengan anggota jemaatnya, yaitu agar setiap jemaatnya itu hidup dalam kesatuan.
Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Saudara sekalian, bagaimana caranya untuk kita memelihara kesatuan itu? Nah, mengenai hal ini Paulus menuliskannya dalam ayat 2. Di dalam terjemahan lain, bunyi ayat 2 itu seperti ini. Dengan segala kerendahan hati dan kelemah lembutan, dengan kesabaran, terimalah satu sama lain di dalam kasih. Nah, dari ayat yang kedua ini kita bisa menarik sebuah prinsip Bapak Saudara sekalian, yaitu salah satu sikap hidup orang percaya yang sesuai dengan panggilannya, yang berpadanan dengan panggilannya adalah menerima sesama orang percaya dalam kasih. Sekali lagi ya, salah satu sikap hidup orang percaya yang berpadanan dengan panggilannya adalah menerima sesama orang percaya dengan kasih. Dengan kasih, dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan dan kesabaran. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita dalam ayat ketiga, sekali lagi Rasul Paulus menyerukan agar jemaat Efesus itu berusaha untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Betul bahwa kesatuan orang percaya adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Tetapi jemaat di Efesus tetap harus memeliharakan kesatuan itu dengan cara hidup berpadanan dengan panggilan mereka. Sama juga dengan kita. Betul, kita memang disatukan oleh Allah. Roh Kudus tinggal dalam kita dan kita adalah satu tubuh. Tetapi kita tetap harus memeliharakan kesatuan itu. Jadi kesatuan di antara orang percaya memang diinisiasi, dimulai oleh Allah, inisiatif Allah, dan dipelihara dalam kehidupan kita manusia, orang-orang percaya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lihat sama-sama ya di dalam ayat 4 sampai 6 yang tadi sudah kita baca. Di situ Paulus menulis satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Apa yang unik di sini Bapak Ibu sekalian? Ada banyak satu. Ya. Kita lihat dalam ayat 4 sampai 6. Ada 7 kali penekanan tentang kesatuan yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan kita tahu bagi orang-orang di zaman dulu, simbol-simbol itu kan cukup banyak digunakan. Angka 7 menunjukkan kepada sebuah kesempurnaan. Jadi satu betul-betul menekankan pentingnya kesatuan itu. Ya. Jadi kita lihat Paulus menulis satu tubuh, yaitu bahwa masing-masing orang percaya itu adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dari gereja. Karena gereja itu sendiri adalah kumpulan orang percaya. Kemudian kita lihat satu roh. Satu roh menunjuk kepada Roh Kudus yang diam di dalam diri orang percaya. Dan selain itu, kita tahu tubuh tanpa roh adalah mati. Tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi kehadiran Roh Kudus itu memang mutlak diperlukan dalam diri orang percaya supaya gereja, yaitu kumpulan orang percaya, menjadi gereja yang hidup. Dan satu pengharapan, yaitu pengharapan akan hidup yang kekal. Suatu saat nanti orang-orang percaya, kita semua yang ada yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang, di masa depan kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Itulah pengharapan kita. Satu pengharapan yang kita punya dalam Yesus. Kemudian satu Tuhan, mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Semua orang percaya adalah milik Tuhan. Kemudian satu iman, merupakan satu keyakinan kepada Yesus Kristus, yaitu keyakinan kepada Sang Juru Selamat yang mendatangkan kepastian keselamatan. Kemudian satu baptisan, yaitu baptisan dalam nama Allah Tritunggal, sebagai sebuah tanda bahwa orang percaya itu berbagian dalam persekutuan gereja Tuhan. Kemudian satu Allah dan Bapa dari semua. Ini menegaskan Allah yang lebih tinggi mengatasi segala-galanya. Nah, di dalam ketujuh hal ini Bapak Saudara sekalian, dapat kita tarik kesimpulan bahwa gereja adalah satu. Gereja tidak dapat dipisah-pisahkan atau dicerai-beraikan karena mereka itu memiliki kesamaan, yaitu tubuh yang sama, roh yang sama, pengharapan yang sama, Tuhan yang sama, iman yang sama, baptisan yang sama, dan Allah yang sama. Maka dari ayat 4 sampai 6 ini kita bisa melihat
bahwa gereja bisa memeliharakan kesatuan roh karena memiliki kesamaan prinsip itu tadi. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah dan Bapa. Gereja adalah satu. Dan gereja itu adalah kita, Bapak Saudara sekalian. Kumpulan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita baca kembali Alkitab kita dari pasal yang sama, yaitu Efesus pasal 4, namun mulai dari ayat ke-7. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Efesus pasal 4 ayat 7 hingga ayat 16. Bapak Ibu sekalian bisa menyimak dari Alkitab masing-masing. Efesus pasal 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya. Bapak Ibu sekalian, pada bagian kita sudah baca. Misalnya dalam ayat 4 sampai 6 tadi, sebelumnya Paulus itu berbicara tentang kesatuan. Ada 7 hal yang mempersatukan. Tetapi kalau kita lihat ayat ke-7, satu ayat setelah daripada ayat ke-6 tadi, Paulus kok malah mengawali ayat 7 itu dengan hal yang sepertinya bertolak belakang dengan kesatuan, yaitu berbeda. Jadi tadi Paulus kan berkata, ayo bersatu, ada 7 hal yang mempersatukan, ada 7 prinsip yang bersatu, satu. Tapi begitu masuk ke ayat 7, kok dia langsung mengatakan berbeda-beda begitu. Suatu hal yang berbeda-beda. Masing-masing orang diberi anugerah yang berbeda-beda. Kenapa kok tiba-tiba nuansanya berubah gitu? Dari satu kesamaan tiba-tiba langsung membahas keberbedaan. Ada apa ini? Apakah Paulus tidak konsisten? Nah, Bapak Saudara, tentu saja tidak demikian, ya. Ayat ini berbicara tentang karunia rohani. Bapak Saudara sekalian, gereja adalah satu tubuh dengan banyak individu sebagai anggotanya, yaitu kita semua. Nah, kepada masing-masing individu ini, kepada masing-masing kita, Tuhan tuh memberikan karunia yang berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu masih ingat, beberapa bulan yang lalu pernah disampaikan khotbah tentang ini, ya. Karunia rohani ada banyak dan berbeda-beda. Ada yang punya mungkin 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi meskipun karunia ini berbeda-beda dan masing-masing orang punya karunia yang berbeda-beda, tetapi semua karunia ini tidak pernah dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri. Semua karunia ini dimaksudkan atau dipergunakan untuk kepentingan bersama. Nah, Bapak Saudara sekalian, ada satu hal yang unik dari tulisan Paulus yang tadi kita baca. Ya. Kalau misalnya kita lihat tadi di ayat 1 sampai 6, Paulus itu menyebut jemaat Efesus, memanggil jemaat Efesus dengan sebutan kamu, kalian, kamu. Tetapi mulai ayat yang ke-7, Paulus menggunakan kata kita.
Jadi dari yang awalnya dia bilang kamu jemaat Efesus, kalian, kamu. Sekarang nyebutnya menjadi kita. Dan ini berarti Paulus itu sedang menempatkan dirinya sebagai bagian daripada jemaat. Bagian daripada jemaat Efesus juga. Bagian dari anggota tubuh Kristus yang adalah satu kesatuan dengan jemaat di Efesus. Jadi ketika Paulus berkata, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Itu maksudnya dia sedang ingin mengatakan bahwa kalau saya, maksudnya di sini Paulus, kalau saya menerima karunia rohani dari Tuhan, maka kamu pun pasti akan menerimanya juga. Karena kita adalah sama-sama anggota tubuh Kristus. Jadi di sini Paulus tidak sedang mengeksklusifkan dirinya, tetapi dia memandang dirinya sama dengan jemaat di Efesus. Satu kesatuan. Kalau saya menerima anugerah, kalian pasti juga menerimanya. Karena memang kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Nah, hal yang sama juga berlaku pada setiap kita pada hari ini, Bapak Saudara sekalian. Kita masing-masing diberikan karunia rohani dari Tuhan. Jadi sangat tidak tepat kalau kita berpikir bahwa hanya orang-orang yang terlibat dalam pelayanan saja yang punya karunia. Sedangkan yang tidak pelayanan, yang jemaat biasa, katakanlah jemaat biasa, oh aku gak punya karunia apa-apa kok, sudahlah gak usah ikut pelayanan. Jangan bilang begitu. Yang benar adalah kita masing-masing menerima karunia dari Allah. Dan selain itu Bapak Saudara sekalian, kita harus paham, kita harus tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak berfungsi dalam kerajaan Allah. Semuanya punya bagian, semuanya punya karunia. Semua orang percaya telah menerima karunia masing-masing menurut ukuran pemberian Kristus untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin Allah capai. Melalui karunia-karunia itu Tuhan punya tujuan, Allah punya tujuan yang dia ingin capai melalui diri orang yang diberikan karunia itu. Jadi kepada setiap kita, ya, jangan pernah kita berkata, aku mah apa atuh bandingkan dengan mereka yang melayani. Biarlah mereka yang melayani, aku mah apa, gak bisa apa-apa. Gak usah melu pelayanan wis. Jangan begitu. Kalau misalnya kita berkata seperti itu, kita berkata atau kita berpikir kita nggak bisa apa-apa, kita nggak punya kemampuan apa-apa, bahkan kita berpikir bahwa kita nggak berguna, sesungguhnya kita sedang menghina pencipta kita. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, begitu ya. Dan Tuhan sudah menempatkan masing-masing karunia yang ingin dia capai. Ibaratnya kita katakanlah ada sebuah benda diciptakan oleh Kak Herni misalnya. Dia menciptakan benda ini. Terus saya bilang, ini mah gak berguna, gak ada fungsinya. Siapa yang sakit hati? Pasti penciptanya, ya kan? Demikian juga dengan kita. Siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Lalu ketika kita berkata, aku gak berguna, siapa yang sedang kita sakiti? Apakah diri kita sendiri? Apakah orang lain? Tapi pencipta kita. Selain menyakitinya, kita juga menghina dia. Karena kita sedang menghina benda atau pribadi yang dia ciptakan. Jadi Bapak Saudara sekalian, sekarang kita sudah memahami kebenarannya. Karunia rohani diberikan oleh Allah kepada setiap kita untuk memperlengkapi orang-orang kudus dalam mengerjakan suatu tugas pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Bapak Saudara sekalian, karunia rohani yang berbeda-beda itu dipergunakan untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus kepentingan bersama? Kenapa nggak boleh bagi kepentingan diri sendiri? Jawabannya simpel. Karena kita adalah gereja. Jadi Bapak Saudara sekalian, gereja adalah kita, yaitu kumpulan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita adalah gereja. Jadi kita harus menggunakan karunia rohani itu untuk memelihara kesatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, Bapak Saudara sekalian, apa jadinya bila kita menggunakan karunia ini untuk kepentingan diri kita sendiri? Apa jadinya bila kita yang sudah mempunyai karunia ini, tapi kemudian kita mempergunakannya untuk kepentingan diri kita sendiri?
ada sebuah dongeng. Ya, namanya dongeng sudah pasti fiksi ya Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah dongeng. Pada suatu hari ada seekor tikus yang tinggal dalam sebuah rumah. Dia menumpang di sebuah rumah daripada sepasang suami istri yang sederhana. Suami istri yang punya 1 ekor ayam, 1 ekor kambing, 1 ekor kerbau katakanlah ya. Nah, lalu si tikus ini beberapa kali dia sudah mencuri makanan dan itu mengesalkan hati daripada pemilik rumah. Jadi sang istri 1 kali dia memasang jebakan tikus. Pak, pasang di situ. Oke. Nah, terus ketika si tikus ini melihat jebakan tikus itu, ya, dia menjadi takut. Wah, ada jebakan tikus. Hidupku terancam, nyawaku terancam. Rupanya sang istri sudah menyadari kehadiran saya. Hidupku terancam. Jadi dia datang kepada si ayam. Yam, ayam. Yam, kamu kan bisa terbang. Tolong dong, itu jebakan tikus dibikin bagaimana supaya jangan sampai mencelakakanku gitu. Tolong dong, kamu kan bisa terbang, kamu hebat, dipuji-puji gitu ya biar mau kasih bantuan. Tolong dong, gini gitu. Tapi si ayam berkata, itu bukan urusanku. Uruslah urusanmu sendiri. Lalu ayam lanjut mencari makan. Wah, gak ada hasilnya minta tolong sama si ayam. Lalu dia datang kepada si kambing. Bing, minta tolong si Bing. Apa? Itu ada jebakan tikus di rumah. Nanti aku kenapa-napa, tolong dong singkirin jebakan tikus itu. Kan kamu lebih kuat, gitu kan tenagamu kuat daripada si ayam. Ayam mah lemah, kamu lebih kuat weh. Apalagi janggutmu begitu indah, dipuji-puji begitu ya. Tolong Bing, tolong. Tapi si kambing berkata hal yang sama. Itu bukan urusanku. Lah, sana, pergi. Si kambing lanjut makan rumput maksudnya. Wah, minta tolong sama si ayam, enggak bisa. Sama kambing, enggak bisa. Akhirnya datang kepada si kerbau. Bau, bukan, kamu wangi kok kerbau. Halo Bapak kerbau, tolong, saya minta tolong. Apa? Itu di rumah ada jebakan tikus. Tolongin sih, kan di antara ayam dan kambing, kamulah yang paling kuat, paling kekar, tandukmu paling indah, kulitmu paling mulus, paling gede perawakannya dan lain sebagainya. Tolong, singkirkan jebakan tikus itu. Tetapi si kerbau itu malah menertawakannya gitu. Hahaha, itu mah masalah kecil, jebakan tikus kan kecil. Udahlah, bukan urusanku lah itu, sudahlah ya, sudah kamu pergi aja. Nah akhirnya si tikus melihat ayam gak bisa diharapkan, kambing gak bisa diharapkan, kerbau juga gak bisa diharapkan. Akhirnya malam pun tiba. Tikus masih menanti-nanti, masih memikir-mikir ya bagaimana caranya aku melanjutkan hidup ya. Takut sekali dia dengan jebakan tikus itu. Tapi tiba-tiba di tengah kegelapan malam, jebakan itu berbunyi, cetas. Ada sesuatu yang terkena. Nah, sang istri yang ada di rumah itu mendengar akan jebakan itu. Wah, ketangkep nih tikusnya ini. Akhirnya dia di tengah kegelapan malam, enggak nyalakan lampu saking senangnya gitu ya. Dia datangin jebakan itu, ternyata bukan si tikus yang kena jebakan itu, melainkan ular. Jadi ular yang sedang terjebak itu ketika dia mendekati, wah ternyata ular, tapi sudah terlambat. Si ular itu langsung mematuk tangan daripada si istri. Sudah dipatuk, akhirnya racunnya mulai bekerja. Sang istri mulai demam gitu ya, katakanlah mulai demam. Nah, sang suami yang perhatian dengan istrinya, melihat istrinya sedang sakit. Terus sesuai dengan pemahaman orang zaman dulu, kalau lagi sakit, maka pertolongan pertama adalah kasih sop ayam hangat, tim ayam. Akhirnya ayam tadi disembelih, dibikinkan sop, bikinkan tim ayam, kasihkan istrinya, makan. Tapi ternyata racun daripada ular itu masih sangat kuat gitu ya, nggak sembuh-sembuh. Nah melihat sang istri sakit, rupanya tetangga-tetangganya tuh peka ya, tetangga-tetangganya peka. Mereka datang menjenguk, kasih semangat. Nah sang suami yang baik hati ini kan gak enak ya kalau tetangga datang dengan tangan kosong. Akhirnya
tetangganya dibiarkan dengan tangan kosong. Akhirnya sang suami dia menyembelih kambing, bikin kambing guling, kasih makan tetangga-tetangga yang membesuknya. Tapi sekian waktu berlalu, rupanya sang istri enggak juga sembuh. Hingga pada akhirnya sang istri meninggal dunia. Sang istri meninggal, dan kemudian tetangga-tetangga dan lebih banyak lagi keluarga dan orang-orang jauh datang melayat. Orang yang datang lebih banyak lagi. Akhirnya apa? Sang suami menyembelih kerbau dan memberi makan kepada semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini memang cuma cerita dongeng. Tapi kita lihat apa akibatnya ketika si ayam, kambing, kerbau itu mementingkan kepentingannya diri sendiri. Yang seharusnya jebakan itu disediakan untuk si tikus, tapi pada akhir cerita si tikusnya selamat, dan ayam, kambing, kerbau yang memang bukan urusannya mereka, tapi malah mereka yang pada akhirnya disembelih. Apa akibatnya bagi diri sendiri jikalau hidup itu hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mau mementingkan dan tidak mau menolong orang lain? Ya, suatu saat hal-hal yang kurang baik akan datang pada diri sendiri. Nah, dalam kehidupan kita bersama dengan anggota tubuh Kristus yang lain, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh mementingkan sikap mementingkan diri sendiri itu. Seperti kata Paulus, kita harus menunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu. Mungkin hal yang dibantu itu memang bukan urusan kita, bukan. Mungkin bahkan terlihat sepele, masa gini aja nggak bisa gitu kan. Tetapi kalau kita terbiasa untuk enggan menolong orang lain, suatu saat nanti bisa berakibat buruk pada diri kita. Karena relasi kita dengan orang lain itu pada akhirnya tidak terjalin dengan baik. Jadi Bapak Saudara sekalian, marilah kita memelihara kesatuan dengan anggota tubuh Kristus lainnya dengan cara selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih kita kepada sesama dengan saling membantu satu sama lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah kita dengan anggota tubuh Kristus lainnya adalah satu kesatuan. Karena kita semua memiliki satu roh, satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah dan Bapa. Gereja adalah satu, dan gereja itu adalah kita, yaitu kumpulan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita masing-masing yang termasuk dalam kumpulan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki karunia rohani yang berbeda-beda. Dan kesemuanya itu kita pergunakan untuk mencapai tujuan bersama. Kenapa? Karena kita adalah gereja. Jadi Bapak Saudara sekalian, gereja adalah kita, yaitu kumpulan orang percaya, dan kita adalah gereja. Jadi kita harus menggunakan karunia rohani itu untuk apa? Untuk memelihara kesatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Memelihara kesatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, Bapak Saudara sekalian, coba kita lihat kepada diri kita sendiri. Tidak perlu lihat kepada kiri kanan, kepada orang lain, kepada orang yang mungkin sedang kita coba-coba cari untuk sindir. Coba kita lihat pada diri kita sendiri. Apakah kita telah hidup sebagai satu tubuh, hidup dengan kepentingan bersama, atau selama ini kita sibuk berfokus pada diri sendiri? Apakah selama ini kita sibuk mencari pemuasan diri sendiri, atau kita sudah hidup saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya? Apakah kita telah menghilangkan kasih yang seharusnya kita tunjukkan kepada saudara seiman, atau kita sudah hidup saling tolong-menolong dengan sesama? Kalau kita sudah hidup dengan saling tolong-menolong, hidup untuk kepentingan bersama, saling tolong-menolong, membantu mencapai kepentingan bersama, puji Tuhan. Tapi kalau belum, mari kita mulai bersama-sama Bapak Saudara sekalian. Nah, marilah kita memelihara kesatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Dan kemudian dengan kesatuan kita ini, mari kita hidup dengan rendah hati, dengan lemah lembut, dengan sabar, dan saling membantu. Saya yakin Bapak Saudara sekalian,
Ketika kita itu sudah memeliharakan kesatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus, maka kita akan semakin dekat lagi dengan apa yang Allah inginkan. Apakah itu? Yaitu setiap kita hidup berpadanan dengan panggilan kita sebagai satu tubuh Kristus yang saling membangun dan bertumbuh dalam kasih. Terpuji nama Tuhan. Pertolongan kita sampai saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk perenungan yang telah kami dengarkan sama-sama. Kami mengucap syukur juga untuk firman telah kami baca dan boleh kami renungkan sama-sama. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pengertian yang Engkau berikan pada setiap kami pada hari ini, yaitu bagaimana kami sebagai satu kesatuan anggota tubuh Kristus, kami perlu untuk memeliharakan kesatuan kami. Karena itulah hal yang Engkau inginkan, yaitu bagaimana kami hidup berpadanan, kami hidup sesuai dengan panggilan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami. Tolonglah kami untuk kami semakin peka lagi dengan kebutuhan, dengan keadaan orang lain yang ada di sekitar kami. Khususnya di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan, di mana banyak di antara kami yang mengalami kesulitan. Oleh karena itu tolonglah setiap kami untuk kami boleh peka, membuka mata, buka hati bagi sesama kami, bagi saudara seiman kami, di mana kami sebagai satu tubuh dan anggota tubuh Kristus, kami boleh saling tolong-menolong, saling membantu di dalam kasih. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Tolonglah kami agar melalui kehidupan kami, kasih Tuhan boleh dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus menyalahkan diri kami masing-masing sebagai anggota gereja Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin, menyertai, memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.